Halo semuanya, hari ini kita akan membandingkan dua kasus hukum penting yang melibatkan Nintendo. Kasus ini menunjukkan perbedaan antara trademark dan paten dalam industri game, serta kaitannya dengan hak konstitusional. Kita akan membahas kasus Universal Studios versus Nintendo mengenai Donkey Kong tentang trademark, dan kasus Nintendo versus Pocket Pair mengenai Palworld dengan paten. Nama saya Brian Christopher Rampengan dari Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2025 dengan NIM 165567. Pertama, kita masuk dengan kasus trademark Universal Studios versus Nintendo dengan Donkey Kong. Pada tahun 1981, Nintendo merilis game arcade sukses besar berjudul Donkey Kong. Pada tahun 1982, Universal Studios menggugat Nintendo karena diduga melakukan pelanggaran trademark berdasarkan Section 43A of US Lanham Act. Universal mengklaim bahwa karakter kera raksasa, nama dan konsep dalam Donkey Kong melanggar hak trademark mereka atas King Kong, serta berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Nintendo berhasil membela diri dengan membuktikan bahwa Universal pernah berargumen di pengadilan sebelumnya bahwa cerita dan karakter King Kong berada di domain publik. Pada tahun 1983, Hakim Distrik Amerika Serikat Robert W. Sweet memutuskan kemenangan bagi Nintendo. Gugatan ditolak karena tidak ada kemungkinan kebingungan konsumen dan Universal dianggap bertindak dengan itikat buruk. Nintendo memenangkan ganti rugi dan biaya hukum total lebih dari 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Kasus ini menimbulkan pernyataan tentang amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat atau The First Amendment. Karena klaim trademark yang terlalu luas dapat membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas. Selanjutnya, kita masuk dalam kasus paten Nintendo versus Pocket Pair dengan Palworld. Pada Januari 2024, Pocket Pair merilis Palworld, game open world survival di mana pemain menangkap, bertarung, membangun, dan menunggangi makhluk bernama Pals. Pada September 2024, Nintendo dan The Pokémon Company mengajukan gugatan pelanggaran paten di Pengadilan Distrik Tokyo. Mereka mengklaim Palworld melanggar 3 paten utilitas Jepang. Pertama, sistem melempar bola penangkap dengan mekanisme bidik dan penilaian keberhasilan. Kedua, memanggil dan mengerahkan makhluk yang telah ditangkap untuk bertarung. Dan 3, menunggangi makhluk dengan transisi gerakan yang dinamis. Tuduhan ini didasarkan pada artikel 68, hak eksklusif untuk melaksanakan invensi paten, dan artikel 100, hak menuntut perintah penghentian dari Undang-Undang Paten Jepang. Pocket Pair membantah tuduhan tersebut dan berargumen paten tidak memiliki kebaruan. Perbedaan utamanya adalah kasus Donkey Kong merupakan kasus trademark berdasarkan US Lanham Act yang melindungi identitas merek. Makanya itu Nintendo menang. Sedangkan kasus Palworld merupakan kasus paten berdasarkan Undang-Undang Paten Jepang yang melindungi mekanik teknis gameplay. Kasus ini masih berlangsung, belum ada pemenang, tetapi lebih mengarah kepada sisi Palworld. Dari sisi konstitusi, di Amerika Serikat, klaim semacam ini diuji dengan First Amendment, kebebasan berbicara dan berekspresi. Sedangkan di Jepang, kasus ini menguji keseimbangan dengan artikel 21 Konstitusi Jepang yang menjamin kebebasan berekspresi terhadap perlindungan inovasi melalui paten.
Kedua kasus ini menunjukkan bahwa hukum kekayaan intelektual harus menyeimbangkan antara hak pencipta dengan kebebasan konstitusional untuk berekspresi dan berinovasi. Para pengembang game harus berhati-hati menjaga trademark untuk branding dan paten untuk mekanik permainan. Sekian, terima kasih.